Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah kurang lebih 1 bulan ya, karena pertemuan kedua bulan lalu saya berhalangan. Insyaallah masih segar di ingatan kita dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimulai secara sembunyi-sembunyi. Sudah kita sebutkan bahwasannya semenjak turun surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, Nabi sudah diwajibkan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang. Akan tetapi ketika itu belum diwajibkan untuk terang-terangan memberikan peringatan kepada orang-orang, terutama kepada kafir Quraisy. Maka mulailah Nabi SAW berdakwah person to person, dari orang ke orang, dari mulut ke mulut. Sebagaimana sudah pernah kita sebutkan, yang pertama kali beriman dari kalangan wanita adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Dia adalah perempuan pertama yang beriman kepada Nabi SAW. Dan kita sudah pernah sebutkan juga bagaimana Khadijah ini ketika Nabi SAW bergetar dadanya melihat sosok malaikat Jibril yang sebenarnya dengan sayapnya yang 600 pulang ke rumah Nabi SAW, zammiluni, zammiluni, selimuti saya. Maka Khadijah menenangkan suaminya ini dengan mengatakan, wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu selama-lamanya. Kemudian diingat-ingat sifat baik suaminya, innaka latasilur rahim, kamu ini sambung silaturahim. Taksibul ma'dum, bantu orang yang enggak punya. Ya. Kemudian takrid dhaif, yaitu memuliakan tamu. Tasdukul hadis, jujur dalam berkata. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan bantu orang-orang yang kena musibah. Sifat-sifat baik Nabi SAW disebutkan oleh Khadijah, sehingga Nabi SAW tenang. Orang kalau punya sifat-sifat ini Allah enggak akan hinakan. Yang terjadi pada Nabi SAW bukanlah sesuatu yang membahayakan beliau. Akan tetapi itu adalah wahyu. Maka Khadijah ketika dapat peringatan dari Nabi SAW dalam artian dibacakan ayat-ayat Allah, dijelaskan tentang Islam, pertama kali langsung beriman kepada Nabi SAW. Dan Jibril alaihissalam datang mengajarkan Nabi SAW sholat, Nabi ajarkan bersuci dan sholat juga kepada Khadijah. Inilah rumah tangga pertama yang dibangun dalam Islam. Dan inilah juga pelajaran bagi kita, dakwah dimulai daripada komponen terkecil, yaitu keluarga. Sebelum merubah masyarakat, sebelum merubah komunitas, paling penting yang pertama keluarga dulu dirubah. Ali bin Abi Thalib kemudian adalah anak kecil pertama yang beriman kepada Nabi SAW. Ali radhiyallahu taala anhu umurnya kurang lebih 10 tahun, belum sampai akil balik ya. Karena dalam Islam yang namanya balik itu tandanya 3, Pak. Yang pertama adalah tumbuhnya rambut kemaluan. Yang kedua dia bermimpi basah. Yang ketiga umur 15. Ini yang ada dalil-dalilnya. Ya. Maka selain daripada 3 ini, itu tanda balik secara biologi mungkin ya. Secara IPA itu tanda baliknya itu. Tapi secara Islam 3 itu saja. Ya. Belum mimpi, belum tumbuh rambut, usia 15 sudah balik. Ya, tidak bisa lolos ya gitu ya. Sudah balik kalau usia 15. Ali bin Abi Thalib masih kecil. Pertama ditawarin oleh Nabi SAW, Ali ingin bermusyawarah dengan Abu Thalib bapaknya. Tapi Nabi SAW melihat di sini ada upaya untuk harus disembunyikan dulu dakwah Islam. Kalau kamu mau, kamu terima, tapi jangan sebut apa-apa kepada Abu Thalib. Ya, Nabi SAW tahu Abu Thalib pembesar daripada Quraisy. Ya, belum tentu dia senang dengan ajaran baru ini. Ya, jadi strategi dakwah di awal seperti itu, Pak. Ya. Ali bin Abi Thalib beriman, Khadijah radhiyallahu taala beriman, ada juga mantan budak Nabi SAW yang dulunya diangkat anak, yaitu Zaid bin Muhammad atau Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Zaid ini adalah budak
yang milik Khadijah awalnya. Kemudian dihadiahkan kepada Nabi SAW. Nabi sangat menyukai Zaid. Ya, sampai ketika keluarganya datang, keluarganya mau beli Zaid dari Nabi SAW. Nabi bilang, saya serahkan kepada Zaid. Kalau mau ikut silahkan, mau tinggal sama saya silahkan. Maka ternyata Zaid tidak akan mengutamakan siapapun di atas Nabi SAW. Keluarganya kaget. Takhtarul ubudiyah alal hurriyah. Kamu pilih jadi budak daripada orang merdeka sama kami. Ya, kata dia, saya nggak pernah temukan orang seperti ini. Nggak mau saya lepas dari orang ini. Ya, maka kemudian pilihannya Zaid ini menjadi berkah bagi beliau. Beliaulah hamba sahaya pertama yang memeluk Islam. Mendengar dakwah Islam, masuk Islam langsung, Zaid bin Haritha. Nah, dari orang dewasa, kalau pernah kita sebutkan Waraqah bin Naufal, sepupu atau pamannya Khadijah, seorang pendeta Nasrani yang sudah buta. Dia ini sudah iman sama Nabi sebenarnya, tapi ketika Nabi baru jadi Nabi, belum jadi Rasul. Karena Nabi dinobatkan jadi Rasul itu dengan Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Bangkit dan beri peringatan, baru jadi Rasul. Jadi Nabi itu dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat surat Al-Alaq turun, Nabi SAW khawatirkan diri beliau, dibawa ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal mengatakan, laitani kuntu jaza'an idh akhrajaka qaumuka. Seandainya saya masih kuat ketika kaummu mengusir kamu, ya, pasti saya akan tolong kamu, kata Waraqah bin Naufal. Perkataan ini, kata para ulama, menunjukkan Waraqah beriman sama Nabi SAW. Orang dewasa pertama yang beriman ketika beliau masih menjadi Nabi. Adapun jadi Rasul yang beriman pertama tidak lain tidak bukan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kemarin kita sudah sebutkan kenapa Abu Bakar dinamakan Abu Bakar, padahal nama aslinya Abdullah. Siapa yang masih ingat, Pak? Kenapa dinamakan Abu Bakar? Bapak Bakar. Apa itu Bakar? Ada yang masih ingat? Bakar itu onta muda. Jadi bangsa Arab biasa menamakan, nah, karena Abu Bakar ketika kecil sering main-main sama onta-onta gitu kan, orang julukin dia Bapak Onta, Abu Bakar gitu. Karena sering melakukan sesuatu dijuluki dengan Abu apa yang sering dia lakukan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Ya, ketika Nabi SAW lihat, dia ambil anak kucing, Pak, dia taruh di lengannya yang besar, gitu kan? Maka Nabi SAW bercanda sama Abu Hurairah, ya Abal Hir, wahai bapak kucing. Nama itu melekat kepada Abdurrahman bin Sakhar seumur hidup. Ya, periwayat hadis Abu Hurairah dikenal bapaknya kucing kecil. Hurairah itu kucing kecil. Kalau Hir kucing besar, seperti itu. Artinya orang biasa melakukan sesuatu dalam tradisi bangsa Arab dikenal dengan Abu. Nah, apa kemudian setelah itu? Dulunya Pak, Amr bin Hisham, ya Abu Jahal dijuluki Abul Hakam, bapak hikmah. Karena ternyata orang-orang kalau berselisih pendapat, keputusannya di Abul Hakam. Karena dia banyak hikmah, banyak kebijaksanaan. Ketika dakwah Islam datang, tidak mau beriman, dijuluki siapa? Abu Jahal, bapak kebodohan. Nah, seperti itu. Dibalik jadi sama Nabi SAW julukannya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat Nabi yang bedanya hanya 2 tahun dari Nabi SAW. Jadi kalau Nabi dinobatkan usia 40, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kurang lebih 38. Ya. Beliau kata Nabi SAW, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat indahu kabwah wa taraddud wa nazar. Saya nggak pernah dakwahkan Islam ini kepada seorang pun, melainkan pasti dia ada pertimbangan, ada keraguan, ya. Illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ma akhima hina da'autuhu wa la taraddada fihi. Tidak pikir-pikir dan tidak ragu, langsung iman sama Nabi SAW. Nah, di sini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak pernah sembah berhala pada masa jahiliyah, dan dia juga punya kemampuan yaitu ahli nasab. Ahli nasab, orang Quraisy yang paling paham nasab, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan dia biasa punya majelis. Orang-orang datang kepada Abu Bakar tanya nasabnya dia. Nenek moyang saya siapa? Ini Abu Bakar tahu. Kamu dari bani apa? Bani ini, nanti ke sana ke sana ke sana. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu disenangi majelisnya
karena tidak celak nasab orang. Barangkali nasabnya ini adalah nasab dari keluarga yang perampok atau apa seperti itu, ya tidak dicela oleh Abu Bakar Siddiq. Sehingga orang senang datang ke majelisnya Abu Bakar, belajar mendengarkan ceramah nasab dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia juga tidak pernah minum khamar, tidak pernah sembah berhala, tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Sehingga pertama kali Nabi SAW tawarkan Islam, Abu Bakar langsung beriman kepada Nabi SAW. Tidak cukup sampai situ, Abu Bakar juga langsung mendakwahkan Islam kepada orang-orang lainnya. Sehingga masuk Islamlah dari tangan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu Utsman bin Affan, yang ketika itu usianya 34. Abdurrahman bin Auf usianya 30. Sa'ad bin Abi Waqqas usia 17, Zubair bin Awam usia 12, dan Talhah bin Ubaidillah usia 13 tahun. Jadi banyak ini para pemuda, Pak. Abu Bakar juga paham ya, pilih-pilih orang. Yang saya dakwahi siapa nih? Kira-kira pemuda yang lurus, insya Allah didakwahin mau masuk Islam. Strategi dakwahnya seperti itu. Mereka tidak pergi kepada Al-Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, para pembesar Quraisy nanti. Kalau di awal-awal dakwah pergi kepada mereka mungkin diolok-olok, dicela. Tapi para pemuda itu tradisi jahiliyahnya belum terlalu kuat di kepala mereka. Dan para pemuda biasanya siap untuk perubahan. Ya, makanya pengikut Nabi dan Rasul banyak para pemuda. Kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang mengingkari perayaan untuk persembahan kepada berhala. Mereka meninggalkan kaumnya sehingga mereka dipanggil oleh raja mereka, suruh untuk menyembah berhala. 7 pemuda ini pun pada keesokan harinya memilih untuk meninggalkan kampung mereka, masuk ke dalam goa, tidur di sana selama 309 tahun. Para pemuda, ya, Ashabul Kahfi itu. Inilah yang siap untuk berubah para pemuda. Dan Abu Bakar paham itu, maka strategi dakwahnya dakwah kepada orang per orang dan kebanyakan para pemuda. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Tidak ada harta yang lebih bermanfaat dibanding hartanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Padahal Abu Bakar, Pak, walaupun orang kaya, tapi ada di antara para sahabat yang infaknya lebih dari Abu Bakar. Kenapa Nabi sebutkan tidak ada harta yang lebih bermanfaat dari hartanya Abu Bakar? Karena dia infak di awal-awal Islam. Ketika Islam masih lemah, ketika Islam masih butuh, Abu Bakar mengorbankan hartanya. Dan ketika mendengar seperti itu, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menangis sambil mengatakan, ma ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Tidak ada diriku dan juga hartaku melainkan untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu orang yang paling kenal sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan, innallaha ittakhadhani khalilan. Allah itu sudah menjadikan saya sebagai kekasih. Kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sebagaimana sudah mengambil Ibrahim menjadi khalil. Lau kuntu muttakhidzan min ummati khalilan, seandainya saya boleh ambil kekasih, orang yang paling saya sukai dari umatku, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Saya ambil nih Abu Bakar jadi khalil saya. Walakin al-ukhuwatu fil Islam. Tapi yang ada itu ukhuwah, persaudaraan dalam Islam. Tidak ada Nabi lebihkan satu sahabat ini lebih daripada yang lain, tidak ada. Nabi sama semua kaum muslimin, perlakuan sama. Walaupun Abu Bakar memang memegang status yang lebih daripada para sahabat lainnya. Ya. Nah, singkat cerita, Abu Bakar pun mulai berdakwah. Nabi SAW dan Abu Bakar ya memilih orang-orang khusus untuk didakwahi. Maka masuk Islamlah di tangan mereka berdua Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salamah. Nah, Abu Salamah ini dari Bani Makhzum, Pak. Sukunya Abu Jahal. Jadi kalau kita perhatikan, orang-orang yang awal-awal masuk Islam ini itu sudah ada dari masing-masing anak suku Quraisy. Dari Bani Makhzum sudah ada yang masuk Islam. Dari Bani Hashim sudah ada Nabi sama Ali radhiyallahu taala anhu. Dari Bani Zuhrah sudah ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Bani Kilab sudah ada Zubair bin Awam. Jadi masing-masing itu sudah ada, Pak, pemuda yang masuk Islam dari suku mereka masing-masing. Sehingga nanti ketika dakwah itu secara terang-terangan, kaget para pembesar. Tuh, suku kita ada loh yang ibaratnya kata mereka soba'ah, murtad. Ya, murtad dari ajaran nenek moyang. Ya. Maka ketika itu Abu Salamah dari Bani Makhzum dan juga Arqam bin Abil Arqam dari Bani Makhzum.
masuk Islam, ya. Nah, Arqam bin Abil Arqam ini seorang pemuda. Rumahnya ada di Bukit Sofa. Nabi SAW secara khusus mengambil rumah Arqam bin Abil Arqam sebagai markas dakwah. Ya, tiap kali ada ayat yang turun, di rumah Arqam bin Abil Arqam Nabi akan bacakan, para sahabat memahami, kemudian menyampaikan kepada kaum muslimin lainnya. Ya. Nah, dia juga dari Bani Makhzum, dari sukunya Abu Jahal. Kemudian masuk juga dari Bani Jumhi, Utsman bin Mad'un. Kemudian Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib, ya, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, Qudamah bin Ma'zun, dan juga Fatimah binti Khattab, saudarinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan di sini disebutkan oleh penulis, ya, 40 orang, nama-namanya ditulis satu persatu. Inilah yang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Jadi dalam Islam, ketika orang itu lebih dahulu menyambut dakwah, itu ada keutamaan dan kebesaran dibanding yang nyambut dakwah lainnya. Makanya nanti zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika harta melimpah di antara kaum muslimin, dibagikan kepada as-sabiqun al-awwalun lebih daripada yang lainnya. Ya. Nah, jadi secara umum kaum muslimin sama. Tapi kalau dia sudah dulu ibaratnya apa ya, istiqomah, mengamalkan Islam yang benar, ya, dia memiliki semacam keutamaan. Hormati dia, dahulukan dia. Ya, bukan senioritas Pak ya, bukan senioritas, tapi dia memiliki semacam hak yang lebih. Karena bayangkan misalkan sudah istiqomah dari tahun 80-an, dari tahun 90-an, di saat Islam masih kurang di saat itu kan, media-media kurang. Tapi ada sebagian kaum muslimin saudara kita mungkin sudah istiqomah dari zaman-zaman itu. Nah, ini adalah orang-orang yang lebih dahulu memeluk Islam, mereka memiliki keutamaan. Ya, Allah juga sebutkan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah. Berinfak dan berjihad sebelum Fathu Mekah. Kalau sudah Fathu Mekah udah enak kaum muslimin. Ya kan? Sebelum Fathu Mekah perjuangannya luar biasa. Harus hijrah ke Madinah, tinggalkan rumah di Mekah dan lain sebagainya. Maka di situ ada keutamaan-keutamaan yang didahulukan berdasarkan siapa yang duluan istiqomah atau memeluk Islam. Bahkan ketika Nabi SAW sebutkan tentang imam, ya kan, salah satu yang disebutkan aqra'ukum li kitabillah, paling bagus bacaan Qur'annya. Yang kedua, a'lamuhum bis sunnah, yang paling paham sunnah. Berikutnya, aqdamuhum hijrah, yang paling duluan hijrah. Maksudnya apa itu? Yang duluan istiqomah siapa? Misalkan dia sudah lebih lama dulu istiqomah, baru yang terakhir akbaruhum sinnan, paling tua usianya. Ya, paling tua usianya. Kemudian dari as-sabiqun al-awwalun, terus dakwah itu dilakukan oleh Nabi SAW seperti itu. Ya, dari rumah Arqam bin Abil Arqam, Nabi juga mengutus orang-orang yang memang lebih secara pemahaman Al-Quran untuk dakwah di rumah-rumah sahabat lainnya. Maka tersebutlah nama Khabbab bin Arat misalkan, ini Khabbab bin Arat mantan budak. Dia ini karena paham Al-Quran, Nabi suruh dakwah di rumahnya siapa? Sa'id bin Zaid sama Fatimah binti Khattab. Sa'id bin Zaid salah satu sahabat yang awal masuk Islam, punya istri, saudarinya Umar bin Khattab. Mereka ini diajarin sama Khabbab bin Arat, diajarin Al-Quran. Makanya nanti ketika Umar bin Khattab datang, radhiyallahu ta'ala anhu, kaget mendengar suara-suara dari dalam rumah. Nah, para ulama berkesimpulan dari kejadian ini, Nabi itu utus sahabat-sahabat yang keutamaan Al-Qurannya bagus ke rumah-rumah sahabat lainnya. Sehingga dakwah itu Pak dari awal sudah ada yang namanya pengkaderan. Tidak fokus di Nabi SAW saja. Tiap kali turun ayat, siapa nih yang paham, yang pandai? Ya, dia dakwah lagi di rumah lain, dakwah lagi di rumah sana. Nah, ini namanya pengkaderan atau tarbiyah. Jadi dakwah senantiasa harus ada seperti itu. Ada majelis seperti ini, ada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ya, yang di sana kemudian orang belajar Islam, nanti dia dakwah juga di tempat lainnya. Ya, ada majelis-majelis seperti ini yang sifatnya tasfiyah, ya, ceramah menjelaskan yang benar dan yang salah, halal dan haram. Ada harus juga yayasan-yayasan atau tempat-tempat memang di sana tarbiyah untuk pengkaderan. Ya, walaupun mungkin tidak semuanya ya dari sekolah Islam, sekolah sunnah itu keluar kemudian menjadi dai. Ya, ada juga yang banyak kemudian di bidang-bidang umum. Tidak apa-apa, yang penting kan sudah ada fondasinya.
Ada yang memang cerdas, pintar, lanjut dia ke Madinah, lanjut ke Libya, jadilah dia dai, ya. Dan seorang dai itu tidak boleh kecil hati gitu Pak ya. Dia melihat ulama-ulama besar, wah saya nggak ada apa-apanya sama dia. Ya nggak boleh lihat seperti itu. Dia tetap wajib menyampaikan, walaupun ilmunya apa adanya seperti itu. Kalau dia sudah punya kemampuan, ya, dan orang minta, karena Nabi katakan wa idzastansahaka fansah lahu. Kalau orang minta nasihat, penuhi, kasih nasihat kepada dia, ya. Maka tidak boleh berkecil hati, tetap harus menyampaikan. Nah, inilah awal-awal metode dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kurang lebih selama 3 tahun. Dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya, menghindar daripada pandangan kafir Quraisy. Walaupun dalam berbagai kesempatan, kalau para kaum muslimin mau sholat, mereka sembunyi-sembunyi di antara lembah-lembah. Kan Mekah itu ada gunung, ada bukit, di antara lembah-lembah mereka ke sana, sholat secara diam-diam. Tentu sholatnya belum 5 waktu. Nah, dulu itu sebagian hadis menyebutkan sholatul laili wan nahar masna masna. Sholat malam dan siang 2 rakaat 2 rakaat. Artinya 2 rakaat siang hari, 2 rakaat di malam hari. Kemudian ada qiyamul lail yang itu turun dalam surat Al-Muzammil, ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit daripadanya kamu tidur. Jadi awal-awal Islam sholatnya itu hanya sholat malam, ya, dan juga sholat di siang hari 2 rakaat, sore hari 2 rakaat. Ya. Kendati demikian, pernah dalam satu ketika kaum muslimin sedang sholat, tiba-tiba didatangi oleh para pemuda Quraisy daripada musyrikin. Ya, fanakaruhum wa'abu alaihim ma yasna'una hatta qataluhum. Maka mereka pun dihina, dicaci maki sampai kemudian diserang oleh pemuda-pemuda Quraisy daripada kafir Quraisy. Fadaraba Sa'd ibn Abdi Waqqas yawma idzin rajulan minal musyrikin bilahi ba'irin fashajjahuna. Ketika itu berantem sama kaum muslimin dan kaum musyrikin, Sa'd bin Abi Waqqas ambil semacam rahang daripada onta, ya, tulang rahang onta, kemudian dia pukul ke seorang daripada musyrikin, fakana awwalu damin uhriqa fil Islam. Itulah darah pertama yang ditumpahkan dalam Islam, ya. Sa'd bin Abi Waqqas, pemberani muda, ya, berapa usianya tadi? Kurang lebih 16-17 tahun, ya. Lagi sholat digangguin, Pak. Kira-kira darah muda panas nggak? Panas. Terjadilah perseteruan antara dia dengan kaum musyrikin, kemudian dia ambil itu tulang rahang daripada onta, dia pukul, dan itulah darah pertama yang ditumpahkan dalam Islam. Ya, tentu orang-orang musyrikin itu mendengar dakwah Islam, cuman belum terlalu memperdulikan. Kenapa? Karena belum terang-terangan dihina berhala-berhala mereka. Belum terang-terangan kemudian dicaci maki tradisi-tradisi jahiliyah mereka. Maka kaum musyrikin mengatakan, ya sudahlah, mereka komunitas sendiri, mereka tidak celak kita, biarin aja sementara. Nah, di sini kan kita ambil pelajaran, dakwah itu Pak, kalau cuma amar ma'ruf saja, orang terima. Yang penting kita suruh orang sholat, kita suruh orang datang ke masjid. Tapi begitu kita nahi mungkar, disitulah kemudian ada pergejolakan dan perlawanan. Ya, ini mengagungkan kuburan secara berlebihan adalah syirik, atau bid'ah yang mengarah kepada syirik, wah baru kita kemudian mendapatkan perlawanan. Ya, ketika kita mulai nahi munkar, disitulah baru mulai perlawanan, ya, secara terang-terangan. Maka selama 3 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya berdakwah dari orang ke orang, ya, dan kaum musyrikin belum kemudian mengindahkan dakwah Nabi dan kaum muslimin karena belum mencela berhala-berhala mereka secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berlalu, mulailah Nabi SAW diperintahkan untuk menampakkan dakwah Islam secara terang-terangan. Di saat ketika sudah banyak daripada para pemuda dari masing-masing suku Quraisy sudah masuk Islam. Jadi kalau kita lihat strateginya luar biasa. Udah masuk Islam dulu banyak daripada suku-suku itu, baru dakwah secara terang-terangan. Ketika diingkari, orang-orang yang mengatakan, kamu urus dulu tuh orang dari suku kamu. Mereka sudah masuk Islam juga. Kalau bahasanya mereka sudah murtad dari agama nenek moyang atau leluhur. Awalnya Nabi SAW hanya diperintahkan untuk memperingati suku yang terdekat dengan beliau. Artinya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Allah mengatakan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatilah ashirataka,
keluargamu al-aqrabin, yang paling dekat. Ya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 204. Maka diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib, maka Nabi mengumpulkan Bani Abdul Muttalib. Ya, paman-paman beliau ini dikumpulkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada orang yang biasa makan 1 anak onta dan minum 3 sok minuman. Artinya jago-jago makan, Pak. Ya, dari Bani Abdul Muttalib ini. Nah, riwayat hadisnya seperti itu. Kalau makan nih ada anak onta dipanggang itu bisa habis sendiri. Bisa habis sendiri. Ya. Luar biasa ini. Bahasa hadisnya seperti itu. Dan kalau minum 3 sok minuman. 1 sok itu, Pak, 4 mud. Kalau kita ciduk air 1, 2, 3, 4, ini baru 1 sok. Kali 4 lagi, 1, 2, 3, 4. Berapa liter tuh kira-kira, Pak? Ya. Kalau zakat fitrah itu 4 mud ya, 1 sok. Kurang lebih berapa? 3,5 liter ya. 3,5 kali 3. Berapa itu? 7? 10,5 liter minum. Kalau sekali minum seperti itu, luar biasa. Jago-jago makan ini. Nabi SAW hanya membuatkan 1 mud makanan buat mereka. 1 mud itu sebesar 2 genggaman tangan. Buatin makanan buat mereka. Cukup nggak kira-kira, Pak? Kalau secara logika nggak cukup. Ini jago-jago makan ini yang Nabi undang Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan makanan itu ya, dikasih sama mereka sampai semuanya kenyang. Ditunjukin lagi bejana yang di sana ada makanan sebesar 1 mud tidak berkurang sama sekali. Ditunjukkan mukjizat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka beliau meminta diambilkan segelas kecil, isi air, minum satu persatu. Minum, selesai minum Nabi tunjukin berkurang nggak airnya, sama sekali tidak berkurang. Ini salah satu mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanan nggak berkurang, minuman juga tidak berkurang. Setelah ditunjukkan tanda kekuasaan itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, Inni bu'istu lakum khasah, saya ini diutus untuk kalian secara khusus. Wa ilan nasi 'ammah, dan kepada manusia secara umum. Wa qad ra'aitum min hadhil ayah ma ra'aitum, dan kalian sudah saksikan nih ayat atau tanda kekuasaan Allah, mukjizat Allah ya yang kalian saksikan ini. Fa ayyukum yubayi'uni ala ayyakuna akhi wa sahibi, siapa di antara kalian mau membaiat, bersumpah setia menolongku sebagai saudara dan juga sahabatku, ya. Qala falam yakum ilaihi ahadun faqumtu ilaihi, ternyata nggak ada yang mau. Duduk semuanya Bani Abdul Muttalib. Yang berdiri siapa? Saya, kata Ali bin Abi Thalib. Wa kuntu asgharal qaum, saya padahal yang paling kecil. Maka Nabi mengatakan ijlis, duduk. Ya, kedua kalinya ditawarkan. Saya ini diutus kepada kalian secara khusus, kepada manusia secara umum. Siapa mau bersumpah setia untuk membela aku menjadi saudara dan sahabatku? Gak ada yang mau juga. Ali bin Abi Thalib berdiri kedua kalinya ya. 3 kali seperti itu sama Ali bin Abi Thalib. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, mengambil tangannya Abu Thalib, wa daraba biyadihi ala yadi. Kemudian disumpah setialah tangan Ali bin Abi Thalib, dialah ibaratnya pembela Nabi dari sukunya sendiri yang pertama kali. Ya, ini strategi Nabi, Pak. Nabi tahu kalau beliau ingin mendakwahkan Islam secara terang-terangan, harus ada suku yang kompak tolong beliau. Ada suku yang kompak akan mensokong dakwah beliau. Ternyata mengecewakan. Sudah melihat tanda kekuasaan Nabi, ternyata tidak ada yang mau tolong Nabi SAW kecuali Ali bin Abi Thalib. Satu riwayat menyebutkan ya bahwasannya Abu Lahab pamannya Nabi mengatakan ya, cegahlah dia dari menyampaikan dakwah ini. Sebelum nanti suku-suku lain yang akan mengambil dan mencegah orang ini. Jadi dari pertama, Pak, yang lainnya mungkin tidak netral gitu, Pak ya. Tidak mau tolong, tidak mau juga sokong. Abu Lahab secara khusus mengatakan cegah dia sebelum nanti suku lain yang akan mencegah dia. Ya, Abu Lahab, ya, Abdul Uzza namanya, Pak. Ini paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia senior. Cuman di bawah Abu Thalib. Abu Thalib paling senior dari Bani Hashim, kedua Abu Lahab. Ya. Dan ketika dia omong seperti ini, berarti kan itu ada pencegahan dari salah satu pembesar Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib. Tentu ini menyedihkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di sini ada pelajaran yang sangat besar bahwasannya
satu dai atau satu orang pendakwah ya, ketika dia didukung dan disokong oleh kaumnya, oleh sukunya sendiri, itu akan menjadi pertolongan besar bagi dia. Kita lihat kisah Nabiullah Lut alaihissalam. Lut alaihissalam ini adalah keponakan Ibrahim kurang lebih. Dia datang dari kota Babil di kota Irak. Ketika sudah hijrah, di tengah jalan Lut disuruh ke kota Sadum, berdakwah kepada kaum Sadum, ya, yang kaumnya kemudian suka sama jenis dan lain sebagainya. Lut di sana Pak, tidak ada yang mau beriman sama Lut. Istrinya sendiri mengkhianati Lut alaihissalam. Dia hanya punya anak perempuan, itu yang beriman sama dia. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, wa yarhamullahu Luta. Semoga Allah merahmati Lut. Laqad kana la ya'wi ila ruknin syadid. Dia telah berlindung kepada keluarga yang kuat ketika dia mengatakan law anna li quwwatun ya au awi ila ruknin syadid. Jadi ceritanya ketika Lut sudah dikepung oleh kaumnya, kan ada malaikat-malaikat tampan yang datang ke rumah Nabi Lut. Ketika itu kemudian laki-laki dari kaumnya Lut mengitari rumahnya Lut alaihissalam. Lut bingung, apa yang harus saya lakukan? Dia mengatakan, lau kana li quwwah, seandainya saya punya kekuatan untuk menolak kalian, au awi ila ruknin syadid, atau punya keluarga yang saya bisa rujuk untuk mencegah kejahatan kalian ini. Karena dia kan bukan dari sana, orang Babilonia. Maka Lut mengatakan, seandainya saya punya keluarga yang bisa saya rujuk, yang bisa mensokong saya, pasti saya lakukan. Maka Nabi SAW melanjutkan, walakinnahu fama ba'atsallahu nabiyyan ba'dahu illa fi mana'atin min qaumihi. Tidaklah ada nabi setelah Lut melainkan pasti diutus dari suku yang paling bagus dari kaumnya. Hikmahnya apa? Biar bisa tolongin Pak kalau ada insiden-insiden semacam ini. Ya, makanya ini strategi Nabi SAW yang sangat baik. Sebelum dakwah kepada Quraisy secara umum, kumpulin dulu Bani Abdul Muttalib. Ya, ternyata kebanyakan tidak mau dukung, tapi tidak mau juga kemudian menolak Nabi SAW. Ketika itu Abu Lahab mengatakan, cegah dia sebelum orang lain yang mencegahnya. Hanya satu Pak, dan ini juga keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Masih kecil, masih muda, ya. Kalau terima Islam umur 10, barangkali umurnya baru 13 Pak. Tapi berani menolong Nabi SAW. Ya. Nah, disitulah kemudian manaqib atau keutamaan daripada Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka itu awalnya Nabi SAW hanya diperintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin dalam surat Asy-Syu'ara, turunlah kemudian surat Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan ma tu'maru, apa yang diperintahkan kepadamu, semua syariat Islam, wa a'rid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik tersebut. Ya, surat Al-Hijr ayat 94. Maka ini ayat yang mulia dalam surat Al-Hijr, ya, memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk menampakkan dakwah Islam secara terang-terangan. Tapi ujung bagian keduanya wa a'rid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang musyrik. Apa maksudnya? Kata para ulama, belum boleh memerangi orang kafir secara terang-terangan. Dakwah harus terang-terangan, diganggu sabar. Gak boleh jihad, belum boleh jihad. Maka bentuk ayatnya, fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Terang-teranganlah menyampaikan semua yang diperintahkan kepadamu, tapi berpalinglah dari orang musyrik. Kira-kira berat nggak Pak? Dakwah Islam terang-terangan, diganggu, dipukul, nggak boleh balas. Ya, kan berat seperti itu kan? Tapi di sini ada hikmah pasti. Pasti ada hikmah. Barangkali kalau dibalas kaum muslimin cuma 40, ya, kafir Quraisy ratusan mati semuanya, selesai Islam. Maka di sini ada strategi dakwah. Dan semua periode dakwah gitu Pak ya, periode Mekah, periode Madinah itu bisa kita terapkan di konteks kita sekarang. Ya. Konteks kaum muslimin masih sedikit, paling cocok seperti ini. Dakwah saja. Jangan kemudian kita kumpulkan massa, kumpulkan komunitas, serang tempat-tempat maksiat misalkan seperti itu. Ya. Karena mereka juga dilindungi oleh negara. Negara punya pasukan. Bisa habis kemudian kita kan seperti itu. Nah, kecuali nanti sudah punya daulah Islam dan lain sebagainya, maka mungkin bisa diamalkan ayat-ayat jihad. Ya, tapi di sini secara spesifik Allah mengatakan, ya, berpaling dulu lah dari gangguan orang-orang musyrik.
Maka selesai ayat ini turun, Nabi SAW naik ke Bukit Sofa. Beliau meletakkan jari beliau di kedua telinga beliau, ya, seraya mengangkat suara beliau, wa sabahahu, ya. Wa sabahah itu panggilan kalau ingin mengumpulkan masyarakat. Seakan-akan ada sesuatu berita penting. Boleh kita terjemahkan, ya, alangkah buruknya pagi ini, alangkah buruknya pagi ini. Wa sabahahu. Maka Quraisy pun berkumpul di bawah kaki kaki Bukit Sofa itu, sambil mereka menanyakan, ma bika, apa yang terjadi padamu wahai Muhammad? Maka Nabi SAW memulai dengan bertanya dulu kepada mereka, lau kuntu mukhbirakum anna wara'a hadzal jabal khailun sayahjumukum fil sabahi wan nahar hal kuntum musaddiqiyya. Seandainya saya kabarkan pada kalian, di belakang gunung ini ada khail, pasukan berkuda yang siap menyerbu kalian di pagi atau sore hari, apakah kalian membenarkan saya? Semuanya menjawab, na'am, ma jarrabnaka bil kadzib. Pasti kami benarkan wahai Muhammad. Kami tidak pernah temukan kamu berdusta. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina adzabin syadid. Maka sekarang saya peringatkan kalian, azab yang pedih menunggu kalian kalau tetap melakukan peribadatan pada berhala dan lain sebagainya. Ya. Maka ketika itu Nabi secara khusus mengatakan, ya ma'syara Quraisy, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai bangsa Quraisy, selamatkan diri kalian dari api neraka. Fa inni la uni ankum minallahi syai'a. Saya enggak bisa bermanfaat sama sekali di sisi Allah nanti bagi kalian. Kemudian dipanggil satu-satu, Pak. Ya Bani Ka'ab bin Luhai, wahai Bani Ka'ab bin Luhai, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, wahai Bani Murrah, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdus Syams, wahai Bani Abdus Syams, ya Bani Abdul Manaf. Satu persatu anak suku Quraisy disebutkan sama Nabi, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya, maka ketika itu sampai Nabi menyebutkan, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, ya Sofiyah binti Abdul Muttalib, wahai Sofiyah, nah, bibi Nabi, ya. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, saluni min malillahi ma syi'tum. Kalau mau minta harta silakan minta sama saya. Fa inni la ugni ankum minallahi syai'a illa lakum qarabah. Aku tidak manfaat bagi kalian sama sekali di sisi Allah, nggak bisa. Tapi saya punya jalur kekerabatan saja sama kalian. Ya. Jadi Nabi SAW panggil satu persatu. Kemudian Nabi secara khusus memanggil keluarga beliau yang paling dekat. Fatimah, kemudian Sofia, Abbas, kemudian orang-orang ini secara khusus Nabi katakan, kalian saja nih, saya nggak bisa selamatin kalian pada hari kiamat sama sekali. Tapi kalian punya hubungan kerabat yang saya harus sambung. Ya, mendengar dakwah Nabi SAW, paman beliau sendiri yang bernama Abu Lahab mengatakan, tabban laka sa'iral yaum, celaka kamu sepanjang hari wahai Muhammad. Alihada jama'tana, cuman buat beginian kamu kumpulkan kami. Ya. Yang lainnya diam, pamannya sendiri, Pak. Yang paman ini posisinya kalau orang nggak punya bapak itu seperti bapak. Ibaratnya bapaknya sendiri bilang, tabban laka sa'iral yaum, celaka ya Muhammad kamu sepanjang hari. Alihada jama'tana, cuman buat beginian kamu kumpulin kami. Langsung Pak Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka itu kedua tangan Abu Lahab. Ya, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat bagi dia hartanya dan apa yang dikumpulkannya. Sayasla ranzata lahab. Dia akan masuk ke neraka yang penuh dengan api yang bergejolak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan perempuannya maksudnya istrinya akan membawa kayu bakar, fi jidiha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari serabut. Jadi Allah katakan yang celaka bukan Muhammad, kedua tangan Abu Lahab yang celaka. Tidak bermanfaat harta dan anaknya, dia akan masuk neraka yang bergejolak. Ya, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan juga istrinya. Ya, kalau Abu Lahab disebutkan nama Pak, Abu Lahab.
Karena Abu Lahab maknanya bisa dua. Kalau orang Quraisy mereka dipanggil Abu Lahab karena wajahnya itu berseri-seri seperti api, Pak. Tampan, ganteng, seakan-akan dia karismatik gitu, Pak. Maka dipanggil Abu Lahab, bapak api, seakan-akan wajahnya itu bersinar seperti api. Tapi ini juga bisa maknanya bapak api neraka, masuk api neraka nantinya. Maka Allah nggak ganti namanya, Pak. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abi Lahab tetap dia. Tapi maknanya konteksnya dalam firman Allah menghinakan bukan memuliakan. Ya. Sedangkan istrinya wa mra'atuhu, dan istrinya, ternyata nama istrinya bagus, Pak. Ummu Jamil. Ibu yang cantik atau ibu anak yang ganteng. Maka Allah nggak sebutkan Ummu Jamil. Allah sebutkan wa mra'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, membawa kayu bakar, membakar suaminya di neraka, Pak. Dibakar terus, istrinya yang bawa kayu bakarnya nanti. Ya, kenapa? Di dunia dia tolong suaminya dalam mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah dia bawa batu gitu ya, mau kemudian cari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ayat ini turun. Aina Muhammad, sami'tu annahu syatama zauji. Mana Muhammad? Saya dengar dia celak suami saya. Padahal Nabi SAW sedang duduk di sebelah Abu Bakar Siddiq. Ya, pandangannya dibutakan oleh Allah SWT. Ya, dia mau timpakan batu itu ke mulutnya Nabi SAW. Tapi dialah pembawa kayu bakar, ya, karena di dunia tolong suaminya dalam menghinakan Nabi, di akhirat dia malah, na'udzubillah, bawa kayu bakar, membakar suaminya. Dalam kondisi fi jildiha, di lehernya, hablum mim masad, ada tali dari masad, serabut gitu ya. Karena dulu dia ikat duri-duri, ranting-ranting yang penuh duri diletakkan di jalanan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mau keluar, waduh, di depan jalanan udah ada ranting-ranting duri-duri. Ya, maka Nabi mengeluhkan, ayu jarin hada, tetangga macam apa seperti ini? Karena mereka satu suku, Pak. Abu Lahab dari Bani Abdul Muthalib, tinggalnya tuh ibaratnya satu komplek gitu. Kalau suku lain kan beda. Kalau ini tinggal satu komplek, keluar rumah sudah ada duri-duri. Ya, maka nanti balasannya di akhirat adalah tali yang akan mengikat lehernya. Kita jadi sejenak untuk kumandang sholat isya. Nanti kita lanjutkan sedikit setelah sholat isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sedikit kita lanjutkan daripada faedah yang kita ambil dari kisah ini atau kejadian ini. Yang pertama, bahwasannya pentingnya memulai dakwah daripada keluarga. Dan ketika kita ingin dakwahkan mereka, kita harus buat baik dulu sama mereka. Kalau Nabi konteksnya undang makan. Perutnya kenyang dulu, baru sampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Nah, barangkali juga kita bisa ambil kesimpulan, nggak apa-apa DKM masjid atau apa ya, adakan pengajian, habis ngaji makan-makan. Nah, biasanya kalau bulan Ramadan, Pak ya, kita makan di sini ya. Ada siapkan iftar dan lain sebagainya. Nah, ini nggak apa-apa, strategi dakwah, Pak. Strategi dakwah. Ya, jangan juga nanti dibilang, wah nanti datangnya buat makan, bukan buat dakwah. Ya barangkali awalnya gitu. Lama-lama jatuh cinta sama dakwahnya. Ya, akhirnya ada makan gak ada makan dia akan datang seperti itu. Boleh kumpulkan muhsinin, nanti bisa sediakan. Ya. Kemudian yang kedua, pentingnya menjaga hubungan kekerabatan, dan di sini kita sebutkan bahwasannya orang-orang terdekat Nabi saja, Pak, tidak bisa diselamatkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menandakan walaupun orang itu punya nasab keturunan Nabi, ya itu belum tentu mereka bisa selamat. Ya. Wah, saya ini keturunan Nabi, udah saya ngapain aja insya Allah saya masuk surga. Nabi secara spesifik sebutkan, ya Fatimah, wahai Fatimah, Abbas, siapa yang lebih dekat mereka ini, keturunan ke-40-46 atau anak Nabi sendiri? Anak Nabi sendiri. Nabi katakan, saya nggak bermanfaat bagi kamu. Selamatkan diri kamu dari api neraka. Ya, nah ini hadis-hadis seperti ini harus ditampakkan gitu ya kepada mereka. Tidak bisa bermanfaat, ya. Apalagi kalau amalnya tidak soleh. Ya, sebagian kemudian ada sebagian ya tidak sholat gitu ya. Saya udah nggak usah sholat, saya pasti inilah ibaratnya diselamatkan. Nabi nggak bisa selamatkan, ya.
Man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Siapa amalnya lambat tidak bisa dikencangkan dengan nasabnya. Ya, maka harus beramal soleh masing-masing kita. Ya tentu kalau dia betul keturunan Nabi, amalnya soleh, maka ini kebaikan di atas kebaikan. Ya, ya memang kita harus memuliakan ahlul bait ya, orang yang keturunan Nabi itu kita muliakan. Kalau dia memang orang soleh, ya muliakan sewajarnya gitu ya. Boleh kita beri hadiah, boleh kita mengutamakan dia dalam beberapa hal, tapi tidak berlebihan, ya. Karena memang ahlul bait itu memiliki hak. Tapi ketika status ahlul baitnya disalahgunakan, ya, inilah yang menjadi masalah, ya. Nabi SAW sendiri katakan tidak bisa saya bermanfaat bagi kamu, selamatkan diri kamu dari api neraka. Ya, sampai sebagian itu ada khusus rekening sedekah kepada mereka. Padahal kalau betul keturunan Nabi, haram bagi mereka sedekah. Ya, Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu pernah pungut kurma. Dia mau makan masuk mulutnya, ditepok tangannya sama Nabi. Inni akhsha annaha shadaqah. Saya khawatir ini sedekah, ini zakat. Gak boleh keluarga Nabi ahlul bait ambil zakat, ambil sedekah. Ya, walaupun ada perinciannya Pak ya, ada perinciannya. Kalau memang betul-betul butuh, ya itu nanti ada pengecualian. Tapi kalau memang kumpulkan untuk seperti itu ya. Nah itu ya pahamlah masing-masing insyaallah. Kemudian yang terakhir di sini ada menyampaikan dakwah walaupun resikonya besar. Bayangkan keberanian Nabi kita Muhammad SAW. Panggil semuanya satu persatu. Kan nggak semua orang Pak kalau didakwahin itu senang. Pasti ada orang yang dongkol. Nabi nggak takut. Keberanian beliau luar biasa karena memang harus menyampaikan. Ya. Saya peringati kalian dengan azab yang pedih. Wahai Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan. Ya, ibaratnya kita kan juga di Indonesia ada suku-suku gitu Pak ya. Satu persatu dipanggil tuh. Ya, wahai ini, wahai itu, semua selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya, ini keberanian Nabi dan risiko yang besar yang siap beliau ambil. Makanya sebelumnya Nabi juga minta pertolongan dari sukunya. Kalau ada yang nyerang dari suku lain, siap Nabi dibela oleh suku beliau sendiri. Terakhir ini adalah kemukjizatan daripada surat Al-Lahab, di mana surat Al-Lahab ini adalah mukjizat besar yang memprediksi masa depan. Atau bukan memprediksi ya, menyatakan masa depan secara pasti. Surat Al-Lahab mengatakan Abu Lahab ini pasti masuk neraka, celaka dan pasti masuk neraka. Begitu juga istrinya. Antara surat Al-Lahab turun pada tahun 3 setelah kenabian sampai nanti Abu Lahab meninggal, Abu Lahab mati, ada kurang lebih 10 tahun Pak. Abu Lahab mati itu setelah perang Badar. Perang Badar 2 Hijriah ya. Lebih berarti ya. Kan sampai 13 di Mekah ya. Kurang lebih 10-12 tahun. Kalau seandainya Abu Lahab mau dustakan Nabi Muhammad SAW, tinggal dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bohong tuh Quran. Saya masuk Islam nih. Orang masuk Islam kan pasti masuk surga. Ya kan? Bagaimana Quran mengatakan saya celaka dan masuk neraka? Tinggal ucap Pak, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak tergerak hatinya sama sekali untuk beriman. Mati dalam kekafirannya. Istrinya pun begitu. Kalau seandainya, jadi penjelasan para ulama, Allah Subhanahu wa taala Abu Lahab ingin mendustakanlah surat Al-Lahab, mendustakan Quran, mendustakan Nabi. Selesai tinggal beriman. Saya beriman, orang beriman masuk surga. Ya, bagaimana Quran mengatakan seperti itu? Tapi selama periode itu Pak, tidak terbetik hatinya untuk beriman sama sekali. Terus dalam kekafirannya. Bahkan salah satu yang paling besar pengaruhnya dalam mencekal dakwahnya Nabi SAW, Abu Lahab. Ya, ketika Nabi itu berkeliling pada musim haji kepada suku-suku di tenda-tenda mereka, Nabi tawarkan Islam, selesai itu datang Abu Lahab, jangan dengerin, ini pendusta dari kaum kami. Kalau kedudukan Abu Lahab seperti bapaknya, ibaratnya bapak kita bilang nih, saya habis ceramah, bapak saya datang kemudian mengatakan apa dusta, kira-kira orang percaya atau tidak? Udah nggak percaya. Jadi salah satu pencekal dakwah Nabi itu Abu Lahab. Ya, seandainya dia mau dustakan Quran, syahadat selesai. Tapi tidak. Nah, itulah bukti kemujizatan Al-Quran. Apa yang Quran katakan pasti akan terjadi seperti itu. Gak mungkin enggak. Ya, dan salah satu tandanya adalah ketika Abu Lahab masih hidup. Ya, matinya Abu Lahab setelah perang Badar, dia terkena penyakit yang menggerogoti kulitnya dan juga jasad-jasadnya. Sehingga anak-anaknya kemudian menguburkannya dengan tongkat gitu ya.
kemudian dilempar-lemparin batu sampai tertutup kuburannya seperti itu. Ya, sangat mengenaskan cara matinya Abu Lahab. Demikian yang bisa kita sampaikan daripada awal mula dakwah Nabi SAW kepada keluarga beliau secara terang-terangan dan juga kepada suku Quraisy secara terang-terangan juga ya, secara besar-besaran. Ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan sebelum kita akhiri? Cukup ya? Nah, silakan Pak. Belum Nabi itu jadi Rasul, apakah beliau itu mengikuti ajaran Nabi Isa? Mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Beliau tidak ikut ajaran Nabi Isa, tapi ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail yang di Mekah itu yang beliau ikuti. Pernah kita sebutkan ketika haji, Nabi sempat ikut haji. Wukufnya di mana? Di Arafah. Padahal Quraisy itu nggak mau wukuf di Arafah karena Arafah keluar tanah haram. Jadi mereka salah satu bid'ahnya mereka gitu Pak ya. Kami ini penghuni Mekah. Kami nggak mau wukuf di Arafah. Wukuf kami di dalam tanah haram. Ternyata salah seorang sahabat kalau nggak salah Jubair bin Mut'im, dia lihat kok ini orang Muhammad kan orang Quraisy. Kenapa wukufnya di Arafah? Gitu kan. Nah, jadi sebagian agama-agama yang tersisa Pak dari ajaran Ibrahim alaihissalam dan Ismail itu masih diamalkan oleh Nabi SAW. Tapi tentu barangkali bacaan-bacaannya itu belum dapat gitu ya. Sebagian yang diriwayatkan labbaik Allahumma labbaik ada ya. Intinya sisa-sisanya ada, itulah yang dipraktekkan sama Nabi SAW. Tapi bentuk ibaratnya bentuk lurusnya gitu Pak. Ya, tentu belum sempurna ya syariatnya ketika itu sudah dirubah-rubah, tapi Nabi SAW intinya tidak ikut tradisi jahiliyah, tetap di atas agamanya Ibrahim dan Ismail yang lurus. Makanya dari turunan ini juga Pak, ulama mengatakan Quraisy itu Pak sebenarnya bukan ahlul fatrah, bukan orang-orang yang dakwah nggak sampai pada mereka. Kan ada keputusan seandainya dakwah tidak sampai pada mereka, mereka dihitung ahlul fatrah. Kalau ahlul fatrah ada ujiannya lagi di akhirat kelak. Quraisy bukan ahlul fatrah. Kenapa? Ada dakwahnya Nabi Ibrahim, dakwahnya Nabi Ismail di sana. Maka Nabi secara tegas mengatakan, bapakku di neraka. Kenapa? Bapaknya Quraisy. Sudah tahu dakwahnya Ibrahim dan Ismail. Ya kan? Jadi mereka tidak terhitung orang-orang yang diberi uzur. Ya, Quraisy secara khusus ya. Ibu beliau juga kan pernah minta izin ziarah untuk istighfar. Pernah minta izin ziarah boleh. Ziarah ke kuburan orang kafir boleh untuk ingat kematian kita saja. Ketika ziarah minta istighfar, kata Allah nggak boleh. Minta istighfar buat ibumu. Ya, menandakan ibunya mati dalam keadaan kufur seperti itu ya. Jadi ajarannya Ibrahim dan Ismail ya. Silakan ada lagi. Cukup ya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan dan dapat kita dakwahkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.